Plasmodium vivax adalah salah satu dari 5 spesies utama parasit penyebab malaria yang menginfeksi manusia. Meskipun tidak seberat Plasmodium falciparum dalam hal kematian, Plasmodium vivax tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat global karena kemampuannya untuk menyebabkan infeksi yang berulang dan resistensi terhadap beberapa bentuk. Materi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari Plasmodium vivax termasuk biologi, siklus hidup, dampaknya terhadap kesehatan, dan strategi pengendalian. Selanjutnya, biologi dan toksinomi. Plasmodium vivax adalah protozoa Bacillus 1 yang termasuk dalam famili Plasmodiae. Spesies ini memiliki siklus hidup yang kompleks melibatkan dua host yaitu manusia dan nyamuk Anopheles. Dalam bagian ini akan dibahas struktur seluler Plasmodium vivax, mekanisme infeksi, serta perbedaannya dengan spesies Plasmodium lainnya. Yang ketiga ada perkembangan dan siklus hidup. Siklus hidup Plasmodium vivax melibatkan fase eksogenus di dalam tubuh nyamuk dan fase endogenus di dalam tubuh manusia. Penjelasan mendetail akan mencakup tahap-tahap seperti sporozoid, merazoid, dan hipnozoid. Penekanan akan diberikan pada peran hipnozoid dalam menyebabkan infeksi berulang dan tantangan yang ditimbulkannya bagi pengobatan. Selanjutnya, geografis dan epidemiologi lebih umum ditemukan di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia Selatan, Amerika Selatan, dan sebagian Afrika. Bagian ini akan membahas distribusi geografis, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan dampak epidemiologi terhadap populasi. Penyebaran dan dampak epidemiologis terhadap populasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, karakteristik populasi seperti kepadatan penduduk, imunitas populasi dan faktor demografis. Yang kedua, lingkungan fisik seperti kondisi iklim dan akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih. Yang ketiga, mobilitas populasi. Yang keempat, faktor sosial dan ekonomi seperti akses terhadap pelayanan kesehatan dan kemiskinan. Yang kelima, intervensi kesehatan masyarakat, strategi pengendalian seperti vaksinasi, kebijakan lockdown, penggunaan masker, dan jaga jarak berperan besar dalam pengendalian, penyebaran, dan dampak penyakit pada populasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pendekatan epidemiologi bertujuan untuk memahami pola penyebaran penyakit dan implementasikan strategi pencegahan yang efektif. Patogenesis dan gejala klinis. Infeksi Plasmodium vivax dapat menyebabkan berbagai gejala mulai dari demam ringan hingga komplikasi serius. Gejala ini seringkali bersifat krisis dan dapat menyebabkan anemia, splenomegaly. Penjelasan ini akan mencakup mekanisme patogenesis, reaksi tubuh terhadap infeksi, dan manifestasi klinis yang umum. Oke teman-teman, lantas bagaimana perkembangan dan siklus hidup Plasmodium vivax? Jadi siklus hidup Plasmodium vivax melibatkan fase eksogenus di dalam tubuh nyamuk dan fase endogenus di dalam tubuh manusia. Penjelasan mendetail akan mencakup tahap-tahap seperti sporozoid, merozoid, dan hipnozoid. Penekanan akan diberikan pada peran hipnozoid dalam menyebabkan infeksi berulang dan tantangan yang ditimbulkannya bagi pengobatan. Ya, lanjut pengobatan dan manajemen. Pengobatan malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax umumnya melibatkan penggunaan klorokuin dan primaquine. Bagian ini akan membahas protokol pengobatan, tantangan seperti respiratasi obat, dan pendekatan manajemen untuk kasus infeksi kronis dan relapse. Selanjutnya, saya Chelsea Supelwakan akan masuk ke pencegahan dan vaksinisasi. Pencegahan malaria itu termasuk penggunaan kelambu, insektisida, dan pengendalian vektor. Penelitian vaksin yang sedang berlangsung akan dibahas di sini, termasuk kemajuan dalam pengembangan vaksin melawan Plasmodium vivax dan tantangan yang dihadapi dalam upaya vaksinisasi global. Saya akan menjelaskan terkait penelitian terkait dengan Plasmodium vivax. Kita tahu bahwa Plasmodium vivax adalah salah satu penyebab utama dari malaria di dunia dan memiliki beberapa karakteristik unik dibandingkan dengan spesies Plasmodium lainnya, seperti Plasmodium falciparum. Penelitian terkait Plasmodium vivax mencakup berbagai aspek, mulai dari biologi dasar dan patogenesis hingga vaksin dan pengobatan.
Ada beberapa penelitian terkait dengan Plasmodium vivax. Yang pertama adalah biologi dan patogenesis. Penelitian tentang siklus hidup Plasmodium vivax serta fase hati dan fase darah, serta mekanisme penginfeksiannya, dan juga ada beberapa studi mengenai keanekaragaman genetik dan adaptasi Plasmodium vivax terhadap lingkungan dan obat-obatan. Yang kedua ada vaksin dan pengobatan. Pada pengembangan vaksin untuk mencegah infeksi Plasmodium vivax, seperti vaksin berbasis protozoit dan gametosid, penelitian tentang terapi kombinasi untuk mengatasi resistensi obat, dan juga yang nomor 3 adalah genomik dan proteomik. Penelitian tentang genom Plasmodium vivax adalah untuk memahami variasi genetik dan mengidentifikasi target baru untuk terapi. Studi proteomik untuk mengidentifikasi protein-protein penting yang dapat dijadikan target vaksin untuk terapi. Yang keempat ada epidemiologi dan kontrol. Ada studi tentang prevalensi dan distribusi Plasmodium vivax di berbagai wilayah geografis. Evaluasi strategi kontrol untuk eliminasi malaria yang lebih efektif, termasuk intervensi berbasis komunitas dan penggunaan teknologi baru.